Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Balik lagi bareng gue ya. Dan seperti biasa di video kali ini gue akan bermain lagi di platformnya Olim Trade. Dan di video kali ini gue mau ngasih tahu sama kalian ya, bagaimana cara kalian biar bisa membaca market di mana ada golden moment dan bagaimana cara melakukan open posisi yang benar. Biar kalian nggak salah-salah ya. Oke, tanpa banyak basa-basi, jadi kita langsung aja ke sesi videonya. Nah, di sini bakal ada beberapa metode yang bakal gua kasih tahu sama kalian. Mungkin yang pertama ini dulu kali ya. Di sini gua bakal pakai indikator Bollinger Band. Bollinger Band-nya itu periode 10. Kalau untuk warna senyamannya kalian, gue biasa warnanya itu pakai warna hijau ya. Oke, langsung aja. Di sini gue mau ngasih tahu hal yang pertama, bagaimana cara membaca market yang momennya sedang bagus atau golden moment ya. Yang pertama, kalian cari market yang seperti ini. Ya, kalian bisa cari market yang seperti ini. Ini adalah golden moment. Setelah gue analisa dan gue pelajari ini sendiri, ternyata ini bisa menghasilkan profit. Lalu bagaimana cara membaca market yang seperti ini dan bagaimana cara terbentuknya? Hal yang pertama yang perlu kalian tahu adalah terbentuknya 3 candle sempurna seperti ini ya. Ingat ya, 3 candle sempurna dengan warna yang sama seperti ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, garis Bollinger Band atas ya ini dan bawahnya itu harus sejajar, tidak boleh ada patah seperti ini ya. Patah, ini patah, 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 patah gitu ya. Ini benar-benar sejajar, nggak boleh ada patahan, maka kalian bisa melakukan open posisi mengikuti arah trennya. Contoh, terbentuk 3 candle dengan garis atas dan bawahnya sejajar, maka kalian bisa melakukan langsung open posisi ya. Bisa langsung setelah candle yang ini tertutup, kalian bisa langsung klik di menit atau enggak di detik 0001 ya, tidak boleh melewati 0001. Biasanya kalau sudah terlewati itu bisa koreksi ke bawah dulu, ambil bawah bisa, atau enggak kita bisa ketinggalan momen. Misalnya 001 candlenya udah kebentuk segini, itu kita ketinggalan momen buat melakukan open posisi. Nah kayak gitu ya. Ini sebetulnya ini sederhana dan sangat simpel sekali ya. Karena gue udah mengalami itu sendiri dan gue udah sekali lagi gue udah menganalisa ini ya. Apalagi candlenya sempurna. Ingat ya. Yang pertama, terbentuknya 3 candle sempurna dengan warna yang sama. Ketiga, garis atas Bollinger Band dan bawahnya lurus sejajar, tidak boleh ada patahan. Ya. Kalau misalnya garis atas dan bawahnya sejajar dan candle yang kedua terbentuk candle merah, apakah bisa melakukan open posisi? Apakah itu masih bisa termasuk golden moment? Gue pasti bakal bilang enggak, karena rawan banget ke sliding ya. Jadi lebih baik dihindari. Anggaplah jika candlenya enggak satu warna, mendingan di skip aja. Itu adalah saran yang udah paling bagus. Karena kalian bertrading di sini itu kalian mau profit, bukan kalian mau seru-seruan. Itu aja dulu yang dipikirin. Kayak gue ulangi sekali lagi, gue tegesin, terbentuknya 3 candle sempurna dengan warna yang sama dan garis atas Bollinger Band dan bawahnya itu harus sejajar. Bisa kalian lihat ya, cukup melakukan 1-2 kali open posisi di market yang seperti ini. 1-2 kali ya, jangan kalian terusin. Misalnya 1 kali profit di sini, kalian boleh melakukan lagi dengan persyaratan yang sama, asalkan garis atas dan bawahnya harus sejajar. Dan candle yang ini sempurna, tidak ada sumbu. Ini ada sumbu tapi kecil, masih bisa buat naik. Seperti itu ya. Kalian cuma boleh melakukan 2 kali open posisi. Itu yang pertama. Lalu ini yang trennya lagi naik ya. Lalu ada lagi di sini. Ini di sini trennya sedang turun, tetapi penjelasannya gue nggak perlu jelasin lagi di sini. Mungkin sedikit aja sih. Penjelasannya kurang lebih sama kayak sebelumnya, tetapi di sini terbentuknya banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 candle terbentuk. 6 candle terbentuk. Kenapa?
kalian bisa lihat walaupun candlenya satu warna ya, candlenya warnanya sama, tetapi candlenya banyak dojinya. Ya ini doji hammer, ini juga doji hammer, dimana candle doji itu kita ragu ini bisa kita buat ikutin trennya atau enggak. Saran gue sederhana, mendingan kalian sabar dulu, skip dulu. Sekali lagi, kalian maunya profit, bukan mau seru-seruan ya, kayak gitu. Sehingga karena ini candlenya doji, kalian bisa lihat garis Bollinger Band ya, yang atas ini banyak patah ya, sehingga dia terhenti di sini. Berarti kalian bisa memulai antara bisa di sini atau enggak di sini. Kenapa? Karena dimulai dari sini ini candlenya udah mulai terbentuk lurus, atasnya lurus, bawahnya lurus. Nah, karena kalau misalnya marketnya seperti ini banyak dojinya, kalian cuma boleh melakukan open posisi sell satu kali ya, dengan catatan apa? Bollinger Band atas dan bawahnya harus lurus sejajar, seperti itu. Oke, mungkin itu adalah menurut gue ini adalah penjelasan yang sederhana sekali, yang seharusnya sangat mudah untuk kalian pahami, khususnya trader pemula yang baru bermain di Olimtrade ya. Oke, ini gue bakal hapus dulu. Nah, ini yang sedang terjadi ya. Apakah bisa ini dikatakan sebagai golden moment? Ini jelas enggak, karena candlenya udah belang-belang. Oke, gue bakal ngejelasin lagi satu hal di sini, atau enggak satu momen ya, yang dimana ini adalah indikator yang biasa gue pakai, Bollinger Band periode 10 ya, dengan deviasinya 2. Ini adalah keseharian gue nggak pernah pakai indikator-indikator yang lain seperti RSI dan lain sebagainya ya. Karena menurut gue satu indikator udah bisa menghasilkan cuan. Ngapain harus pakai ribet-ribet, pakai zigzag, pakai apalah, banyak lah ya. Jika dari satu candle aja itu sudah bisa dianalisa. Kalau banyak indikator, kita bukan yang ngerti malah pusing. Aduh, ngelihat dari sini, ngelihat dari yang A, yang B, yang C, itu terlalu rumit buat gue. Kayak gitu ya. Lalu di sini gue bakal hapus dulu. Itu adalah teknik gue yang pertama yang sebelumnya ya. Di sini gue nggak pakai indikator apa-apa. Apakah bisa cuan? Jelas, gue pasti bakal bisa bilang bisa. Tetapi kalian cuma boleh mengandalkan teknik support ataupun resisten jika kalian tidak memakai indikator. Kalian nyaman, aduh gue nggak mau pakai indikator deh, karena gue nyaman nggak pakai indikator. Boleh aja. Tetapi saran gue, hal yang paling bisa bikin kalian profit konsisten secara setiap harinya, kalian ini yang udah gue analisa ya. Oke, di sini gue bakal ngasih contoh sama kalian, mungkin ini ya. Oke, ini garis, gue pakai garis horizontal. Oke, gue bakal pakai garis horizontal. Nah, ya, pas banget nih di sini. Ini adalah area support, ya. Ini area support. Ini adalah area yang katakanlah sedang berjalan ya. Kalian bisa melihat penjelasannya juga sederhana, cukup sederhana. Kalian cuman harus jeli. Yang pertama juga emang harus jeli, bener-bener harus jeli. Yang ini juga harus jeli. Kalian sambil digeser-geser layar kalian ya. Kalian mau main di handphone, di Android, di iOS atau enggak di PC, itu yang penting sering-sering geser-geser layar. Ada area resist kah atau ada area support kah, kayak gitu. Kalau misalnya kalian nggak jeli, biasanya disitulah titik rawan untuk kesliding ya. Bener-bener nggak teliti. Oke, ini adalah area support. Support itu dimana bisa dikatakan harga yang rendah ya. Ketika dia membentuk retest, tiba-tiba dia longsor lagi ke bawah. Oke, ketika momen ini yang sedang terjadi, si candle ini ya, kalian bisa lihat candle yang ini bakal gue gedein dulu. Candle yang ini ya, candle yang ini. Jadi kalian bisa lihat nanti pas kalau misalnya gue lagi kecilin lagi. Candle yang ini itu udah menyentuh area support. Ya. Dia cuman menyentuh, dia tidak melewati. Ingat, dia closingnya ketika dia tertutup,
closing candle yang ini dia cuma menyentuh area support. Kalau misalnya dia melewati ke garis si sumbu yang hijau ini, katakanlah di sini ya. Dia melewati ke sini, kalian maka bisa melakukan open posisi penembusannya. Kalian terusin open posisinya. Kalian boleh melakukan open posisi sell. Tetapi jika dia cuma menyentuh ya, nih kalian bisa lihat sejajar banget ya sama candlenya. Jika dia cuma menyentuh area support, maka bisa dipastikan 82% kalian bisa melakukan pembalikan arah trennya. Kalian bisa melakukan open posisi buy di situ. Atau momen reversal. Reversal adalah momen pembalikan, di mana candle itu yang tadinya turun bisa jadi naik. Dibalikin ya sama buyer. Kayak gitu. Karena di sini ada area support. Seperti itu sederhananya. Ingat sekali lagi, gue tegesin di sini, kalian boleh melakukan open posisi sell ketika si candle merah ini dia berhasil menembus area sumbu yang ini, ya, area ekor si hijau yang ini. Kalian boleh melakukan open posisi terusannya, sell. Kayak gitu ya. Nah di sini semoga kalian juga paham ya. Ketika kalau misalnya emang dia cuman menyentuh area supportnya saja, kalian boleh melakukan momen reversalnya atau kalian boleh melakukan open posisi buy kayak gitu. Lalu bagaimana sebetulnya penjelasannya sama aja ya, ini support dan begitupun resisten. Kalau resisten sama kurang lebih kayak gini. Ketika ada area resist, contohnya yang ini nih ya, ini ngebentuk double bottom tapi di sini nggak bisa nembusin area resist kecil yang ini. Dia cuma nyentuh aja di sini, di candle yang ini. Maka kalian bisa melakukan open posisi. Lihat nih, pembalikan arahnya. Jadilah sideways kecil. Terus tiba-tiba dia turun. Kayak gitu, penjelasannya sederhana ya. Semoga bisa kalian pahami ya. Jadi kalau misalnya buat kalian yang mau tanya-tanya sama gua, kalian bisa DM gua melalui Telegram ya. Linknya udah gua taruh di deskripsi. Gua gratis, nggak pernah gua minta bayaran apa-apa. Oke, di situ kita langsung aja. Ini gue pakai lagi indikatornya. Ini bakal gue langsung kasih contoh sama kalian ya, bagaimana cara open posisi di market golden moment yang tadi udah gue bahas. Oke, gue bakal melakukan ini belum dirubah. Ya, ketinggalan momen kan. Ketinggalan momen guys. Gak apa-apa, ini gue bakal melakukan open posisi buy ya. Ini adalah contoh open posisi yang tidak baik karena tadi keburu keburu ngisi nominalnya. Ini adalah contoh open posisi yang gak baik. Oke, profit bisa dikatakan nggak apa karena gue tadi ya, karena terlalu atas ya, seharusnya langsung open posisi di sini kan, tadi begitu closing candle tuh pasti profit. Kalau di sini agak deg-degan ya. Oke, bukti ya, kalian bisa menyikapi dari apa yang udah gue omongin tadi ya. Ketika di sini ada area support, ini menurut gue ini support kecil. Di sini juga ada area support kecil. Di sini ada harga rendahnya. Ketika di sini ada harga rendah dan dia si candle ini cuman menyentuh area support kecil ini aja, maka bisa dipastikan yang tadi gue bilang, pembalikan arah trennya itu pasti akan kuat terjadi. Kecuali si candle ini menyentuh, ya, bukan menyentuh, melewati area support. Tetapi candle ini
menyentuh tetapi tidak sempurna. Dia membentuk candle doji. Candle doji yang tadi gue bilang, candle doji itu tidak bisa memberikan informasi apa-apa sama kita. Kita nggak akan tahu setelah candle doji ini dia bisa tembusin ke bawah atau dia bakal naik ke atas. Nah kayak gitu. Jangan mentang-mentang dia ngelewatin, ya ini ngelewatin, tetapi kalian nggak tahu kalau ini candlenya candle doji. Kayak gitulah. Itulah dimana kesalahan-kesalahan buat pemain-pemain yang pemula ini. Dia cuma mengandalkan nafsu, kesabarannya juga setipis tisu. Dia karena keseringan ikut-ikut trabar. Oh iya, oke, di sini mungkin udah jelas ya buat kalian semua. Kenapa gue harus menjelaskan ini sama kalian? Karena mau sampai kapan kalian mengandalkan trabar dan trabar terus? Kapan kalian bisa menjadi solo player? Kapan kalian bisa menjadi pemain yang mandiri gitu ya. Mungkin ini agak membosankan, tapi ini adalah trik dan tips buat kalian agar kalian bisa profit konsisten gitu ya. Ketika kalian masuk ke grup-grup VIP di situ yang gue baca, mereka selalu ngasih tahu benefit dari jika kalian bergabung dengan VIP kita. Ini sambil sebat kali ya biar enak. Oke, benefit jika kalian bergabung dengan kita, kalian akan mendapatkan ABCDEFG gitu kan. Salah satunya money management. Dari mana kalian bisa mengelola keuangan kalian sendiri jika kalian diajakin trabar setiap hari dan setiap waktu. Di sini gue mau ngasih tahu sama kalian, setiap hari dari Senin sampai Minggu, setiap waktu dari pagi, siang, sore, dan malam. Lalu dari mana kalian diajarkan soal manajemen keuangan kalian sendiri? Bagaimana cara kalian melakukan pengelolaan keuangan kalian sendiri? Dari mana? Apakah itu akan membentuk mental kalian menjadi sehat? Sehat enggak? Psikologis kalian pasti bakal kena. Bakalan terus pengen buka platformnya. Bakalan pengen terus main, yang dimana kalian udah mendapatkan profit 500.000, tetapi karena tangan gatel kalian buka lagi terus aja kayak gitu. Yang tadinya dapat profit 500.000 karena terlalu emosi loss, jadinya malah habis. Gimana cara kalian mengelola itu semua? Mustahil kalau kalian melakukan itu trabar setiap hari dan setiap waktu. Kayak gitu. Makanya gue selalu ngingetin sama teman-teman di grup gue yang di PIV. Gue selalu mengajarkan trabar itu nggak setiap hari. Itu adalah hal yang nggak baik yang bakal gue kasih tahu sama kalian. Belajarlah menahan emosi, mengontrol keuangan kalian sendiri, dan menahan nafsu kalian sendiri buat ngebuka si aplikasi. Kalau sekiranya emang profitnya udah cukup, ya udah, gue selalu ngasih tahu satu hari ideal buat kalian melakukan trading 3-5 kali open posisi. 3 kali kalau syukur-syukur one shoot semua. 5 kali kalau ada yang loss. Dan jangan pernah teknik kompensasi. Kompensasi itu adalah hal yang buruk menurut gue. Kenapa? Ketika kalian melakukan open posisi di angka 14.000, di open posisi yang kedua, kalian menambah nilai saldo kalian, nilai open posisi kalian menjadi 35.000. It's not make sense. Think smart, bro. Think smart, guys. Di mana-mana orang kalau udah kalah istirahat dulu. Istirahat dulu, stop dulu, redain dulu. Kayak gitu ya. Itulah yang selalu gue ajarkan ke teman-teman gue, khususnya yang private. Kayak gitu ya. Lalu boleh melakukan open posisi lagi dengan nominal yang sama. Dimulai dari angka 14.000 lagi pelan-pelan buat ngebalikin nominal yang loss tadi. Kayak gitu. Itu adalah hal yang paling benar. Kompensasi K1, K2 itu adalah mindset yang buruk yang ditanamkan sama kalian. Itu buruk sekali, mindset yang benar-benar salah.
mindset yang benar-benar buruk, salah, merugikan. Kalau udah loss di mana-mana, istirahat. Ya, dipikirin dulu strateginya kayak gimana. Sama aja analoginya kayak kita main bola. Ketika kita kalah 1-0, kita pasti bakal nggak bakal sembrono buat kebobolan lagi. Iya dong, pasti kita bakal defense dulu, bakal berpikir dulu dengan secara tim. Tapi kalau misalnya di trading ini ya kita mikir sendiri sambil nyebat dulu, ngopi dulu misalnya. Tadi loss gue di sini, koreksi lagi, evaluasi lagi. Salahnya itu kenapa? Oh ternyata nggak ngelihat si garis Bollinger Band-nya. Oh ternyata nggak lihat area supportnya. Oh ternyata nggak lihat area resistennya. Nah itulah yang harus kalian pelajari. Bagaimana caranya kalian akan menjadi seorang trader yang profesional jika kalian tidak bisa melakukan manajemen keuangan buat diri kalian sendiri. Pokoknya bentuklah diri kalian sebagai seseorang yang benar-benar profesional, bukan yang ikut-ikutan yang apalah bahasa-bahasa yang menurut gue itu adalah hal yang kayaknya aneh deh, tapi kenapa pengikutnya banyak sekali kayak gitu. Kayak gitu ya. Dan perlu kalian ketahui juga, gue membuka kelas private yang tidak berbayar. Ingat, gratis, tidak berbayar. Gunanya apa? Gue pengen membantu kalian yang di luar sana yang udah loss, biar gue kasih tahu ini loh caranya gini. Kalian udah melakukan hal yang salah selama ini. Itu jujur aja banyak sekali yang nge-DM sama gue itu curhat. Nggak diajarin apa-apa, dilepas gitu aja, cuman diajakin trabar, ayo aja kayak gitu. Tapi betah kalian di sana, men. Think smart, bro. Sekali lagi, gitu ya. Ingat, gue membuka kelas private yang tidak berbayar, itu gratis, benar-benar gratis. Jangan berharap ketika kalian nggak masuk ke gua, kalian mengharapkan trabar tiap hari. No, gue paling ngadain trabar 3 hari sekali, seminggu 3 hari. Kayak gitu, itu adalah hal yang paling ideal menurut gue. Sehingga kalian bisa mengelola keuangan kalian sendiri, menahan emosi kalian sendiri. Kayak gitu, ingat ya, jika kalian emang mau, kalian tinggal DM aja admin gue yang ada di Telegram. Linknya udah gue taruh di deskripsi. Itu gratis dan tidak berbayar sama sekali. Silahkan kalian chat gue atau DM gue ya, atau DM adminnya. Kalian bilang mau belajar technical analisa, bagaimana cara membaca market dan lain-lain. Pasti bakal langsung dijawab. Kayak gitu ya. Oke, karena ini menurut gue udah lama ya videonya. Mungkin segitu dulu video kali ini dari gue. Dan semoga videonya bermanfaat buat kalian semua dan juga informatif. Ya, bisa memberi manfaat yang banyak buat kalian. Terima kasih banyak buat kalian yang udah menonton. Sampai bertemu lagi di video gue yang selanjutnya. Thanks for watching and adios.